Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Tiawan. Baik, di sini dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang Evidence Evaluating Process. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok 7. Yang pertama itu ada Ivan Rastradi, Kadek Setiawan, Ginega Jananuraga, Putumia Cahyani, dan saya sendiri Surya Wedanta. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas 3 materi, yaitu ada Evaluating Asset Safeguarding and Data Integrity, yang kedua ada Evaluating System Effectiveness, yang ketiga ada Evaluating System Efficiency. Baik, untuk yang pertama itu ada Evaluating Asset Safeguarding and Data Integrity. Yang pertama ada evaluasi dapat dilakukan setelah melakukan tahap awal audit dan mengetahui struktur kontrolnya, setelah melakukan pengujian kontrol. Yang ketiga ada setelah melakukan substantive test. Untuk yang kedua, measure of asset safeguarding and data integrity, untuk menentukan seberapa baik pengamanan aset telah dilakukan. Auditor dapat mengukur expected loss yang terjadi jika aset rusak, dicuri atau digunakan oleh pihak tidak berwenang. Dan ukuran yang digunakan dapat berupa ukuran dollar error, ukuran quantity error, maupun jumlah error yang muncul. Yang ketiga, faktor-faktor penentu kualitas hasil evaluasi. Yang pertama ada kemampuan kognitif auditor, pengetahuan auditor, lingkungan tempat audit dilaksanakan, dan motivasi auditor. Nah, untuk ini ada tabel control metric. Untuk control metric, nah untuk hanya di sini ada. Untuk keterangan hanya high reliability, moderate reliability untuk M-nya, dan L-nya untuk low reliability. Selanjutnya ada deterministic model. Pertama, ada model ini melakukan estimasi berdasarkan ukuran tiap error, jumlah kemunculan error. Yang ketiga, model ini cukup sederhana, biasanya dilakukan oleh auditor pada analisis pencil and paper tentang seberapa baik sistem mengamankan aset dan mengelola integritas data. Dan ada software reliability model. Model ini menggunakan teknik statistik untuk estimasi kemungkinan ditemukannya error pada periode tertentu berdasarkan pola error yang telah terjadi dalam sistem. Dan yang selanjutnya ada di sini ada jenis-jenis model. Jenis model time between failures model. Untuk karakteristiknya itu asumsi waktu antar error akan semakin panjang setiap kali sebuah error diperbaiki. Dan kedua itu ada failure cone model. Untuk karakteristiknya, prediksi jumlah error dalam interval waktu tertentu. Asumsi jumlah error akan menurun pada interval berikutnya. Yang ketiga ada jenis fault seeding model. Untuk karakteristiknya itu, sistem diberi sejumlah error dan dihitung jumlah error yang ditemukan. Asumsi kemampuan sistem dalam menemukan error akan terus meningkat. Nah, untuk engineering reliability model, yang pertama itu ada model ini membantu auditor mengestimasi keseluruhan reliabilitas sistem dalam bentuk fungsi dan komponen-komponen dan kontrol internal individual yang membentuk sistem. Yang kedua ada parameter-parameter dasar, yang pertama probabilitas gagalnya sebuah proses dalam sistem, probabilitas bahwa sebuah proses akan memberikan sinyal error saat terjadi kesalahan. Yang ketiga ada probabilitas bahwa error yang terjadi dapat diperbaiki. Selanjutnya ada Bayesian model 1, metode formal untuk memperbaiki estimasi awal tentang reliabilitas sistem kontrol internal berdasarkan informasi baru yang diperoleh dalam aktivitas pengumpulan bukti. Untuk contohnya, yang pertama itu ada diasumsikan ada peluang 0,9 bahwa kontrol reliable dan 0,1 bahwa kontrol unreliable. Yang untuk kedua, estimasi biaya menerima unreliable kontrol $1 juta, menolak reliable kontrol $50.000. Maka expected-nya itu loss. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Bayesian model 2. Nah, misalnya sekarang kontrol dieksekusi dan sudah dapat hasilnya. Nah, ada risiko bahwa hasil tes favorable padahal kontrol unreliable.
Dengan Bayesian dapat diestimasikan probabilitas, yaitu yang pertama mendapat hasil favorable dari sistem yang reliable, yaitu P dalam kurung F R sama dengan 0,8. Selanjutnya mendapatkan hasil favorable dari sistem yang unreliable, yaitu P dalam kurung F U sama dengan 0,2. Selanjutnya dapat dihitung peluang sistem reliable dengan hasil favorable dan peluang sistem unreliable dengan hasil favorable, yaitu P dalam kurung R F sama dengan, untuk rumusnya bisa dilihat pada layar. Jadi P dalam kurung U F sama dengan 1 dikurang P R F sama dengan 1 dikurang 0,97 sama dengan 0,03. Sehingga dapat dihitung L yang baru, yaitu L accept sama dengan 0,97 dikali 0 ditambah 0,03 dikali 1 juta sama dengan $30.000. Selanjutnya else reject, yaitu sama dengan 0,97 dikali 50.000 ditambah 0,03 dikali 0 sama dengan $48.500. Nah, untuk selanjutnya itu ada simulation model. Dengan model simulasi, auditor dapat mengevaluasi perilaku sistem dari waktu ke waktu. Untuk contohnya bisa dilihat pada layar. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada expert system. Yang pertama, sistem pakar dapat membantu auditor melakukan penilaian global tentang kemampuan sistem dalam mengamankan aset dan mengelola integritas data. Yang kedua ada membantu auditor. Di sini membantu auditor menampilkan kelebihan dan kekurangan sistem secara menyeluruh. Yang kedua menyediakan pembandingan untuk menilai akurasi penilaian manual auditor. Yang ketiga ada hal penting. Auditor harus memastikan bahwa sistem pakar yang digunakan sesuai dengan domain persoalan yang sedang diaudit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluating system effectiveness. Yang pertama yaitu evaluating system effectiveness tujuan evaluasi efektivitas adalah sistem untuk menentukan seberapa baik sebuah sistem terhadap sasarannya. Meliputi identifikasi sasaran sistem informasi, memilih ukuran yang digunakan, identifikasi sumber-sumber data, memperoleh nilai sebelum pengukuran, memperoleh nilai sesudah pengukuran, dan yang terakhir yaitu menilai pengaruh sistem berdasarkan perbandingan nilai sebelum dan sesudah pengukuran. Next. Baiklah, evaluating system effectiveness terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu evaluating system quality. Karakteristik kualitas sistem terdiri dari 8 hal. Yang pertama yaitu response time atau online, yang kedua yaitu turnaround time atau batch, yang ketiga yaitu system reliability atau stability, yang keempat yaitu ease of interaction, yang kelima yaitu functionality usefulness, yang keenam yaitu ease of learning, yang ketujuh quality of documentation and health facilities, dan yang ke-8 ada terakhir yaitu extent of integration with other system. Adapun atribut PL yang dapat mengaruhi penilaian efektivitas PL itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada history of repair maintenance, yang kedua yaitu history of adaptive maintenance, yang ketiga ada history of perfective maintenance, dan yang terakhir yaitu ada runtime resource consumption. Yang kedua yaitu ada evaluation information system. Beberapa atribut kualitas informasi yang diukur oleh auditor terdapat 10 hal. Yang pertama yaitu authenticity, yang kedua yaitu akurasi, yang ketiga yaitu completeness, yang keempat yaitu ada unique atau non-redundancy, yang kelima yaitu ada timelines, yang keenam yaitu ada relevance, yang ketujuh ada comprehensibility, yang kedelapan ada precision, yang kesembilan ada conciseness, yang terakhir ada informativeness. Faktanya, fokusnya adalah untuk menilai kemampuan information system mempresentasikan fenomena di real world.
Yang ketiga yaitu ada evaluating perceived usefulness. Perceived usefulness merupakan probabilitas subjektif dari calon pengguna bahwa penggunaan sistem aplikasi tertentu dapat meningkatkan performansi kerjanya dalam konteks organisasional. Yang pertama yaitu ada auditor harus menguji apakah pengguna SI menganggap sistem informasi. Yang kedua yaitu membantu mereka bekerja lebih cepat. Yang ketiga yaitu membantu mereka meningkatkan kinerja. Yang keempat yaitu membantu meningkatkan produktivitas. Yang kelima yaitu membantu meningkatkan efektivitas kerja. Yang keenam memudahkan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu bermanfaat dalam pekerjaan. Di sini auditor dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner melalui wawancara. Dan yang keempat yaitu ada evaluating perceived ease of use. Perceived ease of use merupakan tingkat penilaian penggunaan bahwa sistem dapat digunakan tanpa banyak usaha. Auditor harus menguji apakah pengguna menganggap yang pertama yaitu mudah dalam mempelajari pengoperasian sistem informasi, yang kedua yaitu mudah dalam memerintahkan sistem informasi melakukan sesuatu, yang ketiga yaitu interaksi dengan sistem jelas dan mudah dipahami, selanjutnya interaksi dengan sistem informasi cukup fleksibel, selanjutnya dapat segera menguasai sistem informasi, dan yang terakhir yaitu sistem informasi mudah digunakan. Baik ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Evander. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu evaluasi komputer self efficiency. Yaitu komputer self efficiency adalah penilaian kemampuan seseorang dalam menggunakan komputer. Ukuran ini mempengaruhi persepsi penggunaan terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem informasi. Selanjutnya itu ada auditor dapat menguji ukuran ini dengan memberikan pertanyaan tentang kemampuan penggunaan dalam penyelesaian pekerjaan berbantukan dengan komputer. Jika pengguna mampu melakukannya, auditor dapat memberikan pertanyaan tambahan tentang seberapa yakin mereka terhadap kualitas pekerjaan tersebut. Selanjutnya itu ada beberapa hal yang harus diuji. Yang pertama itu apakah pengguna menggunakan sistem dengan sukarela atau tidak. Jika penggunaan tidak dengan sukarela, pertimbangkan perbedaan waktu penggunaan atau aktual dengan waktu berhubungan ke sistem. Selanjutnya itu ada jumlah dan frekuensi penggunaan, detail durasi koneksi, jumlah transaksi, jumlah fungsi yang dipanggil, jumlah data yang diakses, jumlah laporan yang dihasilkan, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada karakteristik penggunaan, penggunaan manajerial versus operasional. Selanjutnya itu ada penggunaan aktual, itu pemilik wewenang atau asisten. Selanjutnya itu ada evaluating individual impact, itu text accomplishment impact, yaitu sistem informasi yang efektif dapat meningkatkan penyelesaian tugas pengguna. Selanjutnya itu ada akurasi keputusan, waktu untuk menghasilkan keputusan atau keyakinan terhadap keputusan, efektivitas keputusan, kualitas produk atau layanan yang dihasilkan, kepuasan pelanggan, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya itu ada quality of working life impact, itu kualitas hidup dan kepuasan kerja memiliki relasi yang sangat kuat. Contoh ukurannya itu kayak tingkat ketidakhadiran, tingkat kecelakaan kerja, rasio jumlah hari sakit dibandingkan jumlah hari kerja. Selanjutnya itu ada evaluation information system certification. Itu contoh ukurannya adalah kepuasan terhadap, pertama itu ada relasi antara sistem informasi, pemrosesan permintaan perubahan sistem, timeline dari informasi, tingkat pelatihan sistem informasi yang disediakan bagi pengguna, relevansi dan jumlah keluaran. Selanjutnya itu ada kualitas dokumentasi. Selanjutnya terakhir itu ada ketergantungan pada sistem informasi. Next. Nah, di sini itu ada gambar evaluating organizational impact. Di luar itu ada internal fokus, flexible struktur, external fokus. Terus di dalam lingkarannya itu ada human relational model, open system model, internal process model, dan terakhir itu ada relational goals models. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ginega. Makasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang evaluating system efficiency. Yang pertama itu mengapa auditor terlibat dalam mengevaluasi efisiensi sistem. Yang pertama itu mengevaluasi sistem untuk menentukan apakah performansi dapat ditingkatkan. Yang kedua itu ada mengevaluasi sistem interaktif yang akan dibeli atau disewakan atau dikembangkan. Yang selanjutnya itu ada tahap-tahap evaluasi efisiensi sistem, yaitu pertama itu ada formulasikan sasaran. Yang kedua itu persiapkan anggaran evaluasi.
Yang ketiga itu tentukan indeks performansi. Yang keempat itu kembangkan workload model. Yang kelima itu mengembangkan sistem atau konfigurasi model. Yang keenam itu jalankan eksperimen. Yang ketujuh itu ada analisis, akselerasi analisis. Yang kedelapan itu berikan rekomendasi. Oke, next. Nah, selanjutnya kita bahas performance in this case. Indeks informasi adalah ukuran efisiensi sistem yang bertujuan apakah sistem sudah dipenuhi kriteria efisiensi. Yang kedua itu beberapa indeks dapat digunakan, yaitu pertama itu ada timelessness. Itu beberapa cepat dapat menghasilkan output. Output itu beberapa banyak kerja yang dilakukan oleh sistem pada periode tertentu. Utilization atau promosi waktu sistem sibuk dibandingkan jalannya sistem. Reliability itu persentase waktu uptime. Next. Selanjutnya kita workload model. Sekumpulan pemerintahan sumber daya atau layanan sistem dalam sekumpulan pekerjaan yang muncul pada periode tertentu. Itu auditor sering harus membangun workload model saat mengevaluasi sistem karena menggunakan real workload itu sangat mahal. Atau bahkan real workload tidak tersedia karena sistem yang dievaluasi belum beroperasi. Yang selanjutnya itu adalah membahas tentang sasaran auditor saat membangun workload model. Yang pertama itu keterwakilan terhadap real workload. Yang kedua itu ketepatan pemerintah sumber daya dalam sistem atau komponen sistem. Oke, next. Oke, kita lanjut ke sistem model. Nah, untuk menentukan apakah sebuah sistem dapat diubah untuk meningkatkan efisiensinya, sistem juga harus dimodelkan. Yaitu yang pertama itu pemodelan meliputi penentuan, yaitu pertama itu ada komponen-komponen sistem. Kedua itu antar muka antar komponen. Yang ketiga itu bagaimana sistem beroperasi. Yang keempat itu relasi fungsional antara output dan input. Terus tipe-tipe dari sistem model itu analytical model dengan rumus matematika, simulation model biasanya untuk memvalidasi analytical model. Yang terakhir itu empirical model dengan pendekatan statistik. Oke, next. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan bisa ditulis di komen ya. Saya tutup dengan terima kasih Dimpa. Selamat menonton. Terima kasih. Terima kasih.